Semangat pagi, saya Bambang Prakuso, TO Alpha Theta Literasi Indonesia. Saya juga adalah trainer utama di Alpha Theta Indonesia Manpower Academy. Kami memberikan satu kabar gembira kepada Anda bahwa kami akan mengasuransikan Anda dengan BPJS Ketenagakerjaan BPU. BPU singkatan dari bukan penerima upah. Seperti Anda ketahui, rekan Anda yang bekerja tetap mendapatkan gaji atau upah bulanan, mereka di-backup dengan BPJS, Ketenagakerjaan, penerima upah atau PU, yang dibayar separuh oleh perusahaan, separuh oleh karyawan itu sendiri. Atau ada juga perusahaan yang membayarkan seluruhnya jika mampu, termasuk JHT, jaminan hari tua. Nah, bagaimana dengan para ojol yang tidak dapat gajian, hanya mengandalkan upah dari penumpang mereka, atau pedagang di pasar yang hanya berharap keuntungan dari hasil dagangannya, atau para pemulung yang tidak punya gaji, wartawan freelance, penulis lepas, para pendidik honorer yang kadang digaji kadang tidak, para dukun atau paranormal lah yang kita sebut ya, para trainer motivator seperti saya ini. Kami kan tidak digaji oleh negara atau swasta. Kami hanya mengandalkan dari pelatihan-pelatihan kami yang dibayar oleh peserta kami. Kemudian ada lagi misalnya para konten kreator, supir bus tembakan misalnya. Nah, kalau terjadi kecelakaan kerja, kemudian harus dirawat di rumah sakit yang memakan biaya perawatan sampai puluhan bahkan ratusan juta, siapa yang menanggung? Ya pasti keluarga mereka. Ya kalau mampu, kalau tidak, ya hanya sebatas perawatan kemudian pulang. Tidak ada perawatan sampai sembuh. Karena BPJS Kesehatan tidak menanggung itu. Nah, siapa yang menanggung mereka adalah BPJS Ketenagakerjaan. Nah, sekarang pemerintah telah membuat suatu proteksi bagi masyarakat yang mengalami musibah karena kecelakaan, tapi tidak punya pekerjaan tetap. Nah, pemerintah menyelenggarakan BPJS Ketenagakerjaan BPU, bukan penerima upah. Ya, Anda diantaranya. Saya juga. Nah, mulai sekarang, kalau Anda mendaftar di BPJS Ketenagakerjaan BPU ini, Anda juga berhak mendapatkan santunan. Anda berhak dirawat di rumah sakit. Anda juga berhak mendapatkan penggantian apabila salah satu bagian dari tubuh Anda mengalami kecacatan tetap. Misalnya satu jari hilang, 2 jari, 5 jari, mata hilang, hidung hilang, kuping hilang. Nah, ada penggantian yang berdasarkan nanti ada tabel-tabelnya. Nah, yang kemudian berikutnya adalah ketika Anda sudah pulang tapi belum bisa bekerja, maka pemerintah melalui BPJS akan memberikan santunan kepada Anda sampai sembuh. Dengan demikian, keluarga Anda tidak merasa direpotkan dengan apa yang terjadi pada diri kita. Apalagi kita adalah penopang utama bagi keluarga dalam hal mencari nafkah. Nah, berikut ini adalah tabel tentang santunan yang diberikan oleh BPJS. Tadi saya sudah menjelaskan bahwa kita akan di-cover perawatan di rumah sakit seluruhnya. Bahkan akan mendapatkan penggantian serta uang selama kita belum bisa bekerja. Ini yang disebut dengan JKK, Jaminan Kecelakaan Kerja. Jadi ada jaminan dari pemerintah apabila terjadi kecelakaan kerja. Kemudian ada namanya JKM, Jaminan Kematian. Jaminan kematian apabila seorang peserta BPJS Ketenagakerjaan BPU meninggal dunia sebab sakit biasa, maka BPJS akan memberikan santunan sebesar 42 juta beserta uang penguburan. Silakan Anda lihat tabel berikut ini. Dan 2 anak Anda, maksimal ya, akan mendapatkan beasiswa yang ditanggung oleh BPJS, apakah dia SD, SMP, SMA, atau perguruan tinggi. Tapi kalau anak ini sudah bekerja, sambil kuliah misalnya, tidak bisa ya, karena syaratnya adalah mereka harus dalam kondisi belum bekerja dan masih sekolah atau kuliah. Bagaimana jika peserta meninggal dunia karena kecelakaan? Akan mendapatkan santunan sebesar 48 kali upah. Nah, di sini perlu diperhatikan, kita tidak istilahkan gaji ya, tapi upah. Nah, ketika Anda mendaftarkan pertama kali ke BPJS, Anda boleh mendaftar sebagai tenaga kerja yang menerima upah 1 juta rupiah per bulan. Nah,
1 juta per bulan, patokannya adalah iurannya Rp16.800. Nah, mari kita lihat tabel berikut ini supaya Anda tahu kenapa harus bayar 16.800. Ini jawabannya. Ya, Anda masuk ke BPJS melalui Alpha Theta, dianggap Anda memiliki upah 1 juta. Saya mau 2 juta, Pak, 3 juta, 4 juta, 5 juta pun boleh. Tapi nanti ini akan berpengaruh pada iuran Anda dan JKM-nya. Oke, saya jelaskan dulu ya. JKK itu apa? Jaminan Keselamatan Kerja, kan? JKM, jaminan kematian. JHT, jaminan hari tua. Nah, kita perhatikan JKK dan JKM-nya dulu ya. Kalau JHT-nya jangan diperhatikan. Dengan besar penghasilan 1 juta ya, Anda harus membayar iuran sebesar 10.000. Untuk JKM-nya 6.800. Jadi totalnya berapa? 16.800. Nah, apabila terjadi kecelakaan, kita udah nggak bicara lagi ya masalah tanggungan BPJS di rumah sakit, sampai tadi pengganti rugi dan penyembuhan, kita udah nggak bicara lagi. Sekarang kita bicarakan seandainya si Budi sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan BPU meninggal dunia biasa, ya, jadi bukan karena kecelakaan, yakni 42 juta rupiah. Apabila terjadi kematian akibat kecelakaan, maka yang keluar adalah 48 kali upah yang dilaporkan. Jadi upah yang dilaporkan 1 juta berarti 48 juta. Ya, jadi kalau meninggal biasa dapatnya 42 juta, sedangkan kalau kecelakaan 48 juta. Bagi iuran untuk 16.800 ya, perhatikan. Khusus untuk yang kecelakaan, berkala 2 tahun atau sekaligus sebesar 12 juta. Akan mendapatkan biaya pemakaman 10 juta. Bicara sekarang jaminan kematian atau JKM. Apabila peserta bukan saja mengalami kecelakaan, tapi akibat dari kecelakaan itu mengakibatkan kematian, maka tertanggung ya. Orang yang ikut dalam kepesertaan BPJS ini akan mendapatkan santunan sekaligus sebesar 48 juta. Jadi dibayarkan langsung kepada ahli warisnya. Ada biaya pemakaman sebesar 10 juta, ya, berarti 58 juta ya. Kemudian bisa jadi diberikan lagi 12 juta pada saat itu, ya, sekaligus sebesar 12 juta atau secara berkala. Ini nanti tergantung bagaimana BPJS membuat sebuah kebijakan ya. Nah, kemudian apabila tidak ada masalah dengan peserta, misalnya akibat kecelakaan tadi tidak menimbulkan kematian, peserta kan sehat lagi nih. Tapi kemudian meninggal karena sakit di luar dari kecelakaan ya, sakit misalnya sakit jantung, paru-paru, diabetes, darah tinggi, dan lain-lain ya, stroke segala macam yang bukan kecelakaan, maka BPJS akan membayar sebesar 42 juta untuk ahli waris yang dibagi ya, santunan sekaligus 20 juta, biaya pemakaman 10 juta, berarti 30 juta kan, dan berkala 2 tahun, bisa dibayar sekaligus, bisa berkala, sebesar 12 juta. Jadi totalnya 42 juta. Ya, jadi beda ya antara meninggal karena kecelakaan dan meninggal karena sakit biasa, ada perbedaan UP ya. UP ini uang pertanggungan kalau dalam istilah asuransi. Nah, pertanyaannya, saya terlalu kecil mendapatkan 42 juta atau 48 juta. Maka Anda bisa menaikkan upah Anda menjadi 2 juta atau 3 juta. Nah, katakan ya kita masuk ke di angka 2 juta ya. Kita lihat nih tabel 1.900.000 sampai dengan 2.099.000. Anggap aja 2 juta ya. Maka Anda naik JKK-nya ya, bukan lagi 10.000 tapi 2 juta. JKK-nya yang putih itu adalah 20.000 ya. Tapi JKM-nya tetap 6.800. Jaminan kematiannya Anda lihat tetap ya 6.800. Jadi berdasarkan tabel ini, kita bisa lihat apabila terjadi kecelakaan kerja dan mengakibatkan meninggal, akan mendapatkan santunan sebesar 96 juta rupiah dan biaya pemakaman 10 juta. Kemudian berkalanya tetap 12 juta. Lebih tinggi ya di sini ya, tapi meninggal akibat kecelakaan. Ingat nih. Bagaimana kalau saya melaporkan 2 juta? Iuran saya 20.000 tambah 6.800 ya. Jadi 26.800 ya, bukan 16.800. Kalau 16.800 kan untuk yang yes, penghasilan 1 juta. Penghasilan 2 juta berarti 26.800. Kalau seorang peserta BPJS Ketenagakerjaan BPU ini meninggal dunia karena sakit, maka yang didapat bukan
sebesar 96 juta, bukan. Tapi yang didapat tetap 42 juta. Ingat nih ya, jangan sampai salah karena Anda lebih tinggi iurannya atau preminya, Anda berpikir ketika meninggal biasa akan mendapatkan UP atau uang pertanggungannya sama. Enggak. Uang pertanggungan menjadi besar kalau meninggal karena kecelakaan. Paham sampai di sini ya? Di samping ahli waris mendapatkan santunan, baik itu santunan yang dibayarkan sekaligus, kemudian biaya penguburan atau pemakaman ya. Jadi, selain santunan meninggal, biaya pemakaman dan santunan berkala ya yang dibagi dalam 2 tahun ini, BPJS juga akan masih memberikan beasiswa kepada anak-anak member dari BPJS Ketenagakerjaan BPU. Ada tabel ya untuk ini, nanti silakan dilihat berapa untuk SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Jadi ada aturannya ya. Kemudian, kapan beasiswa didapatkan? Kalau peserta meninggal biasa atau kecelakaan, beasiswanya hanya berlaku kalau peserta sudah menjadi anggota BPJS selama 3 tahun. Kalau baru 2 tahun, nggak dapat ya. Ini harus dipahami, jangan sampai ada yang 2 tahun 11 bulan misalnya terjadi peserta meninggal dunia, kemudian ahli warisnya menuntut beasiswa. Nggak bisa, karena ada aturannya setelah 3 tahun. Bagaimana supaya begitu terjadi kematian, kemudian mendapatkan beasiswa? Caranya adalah Anda harus ikut juga JHT. Nah, di tabel ini Anda lihat JHT ini besarnya kalau untuk pendapatan 1 juta adalah 20.000. Nah, sedangkan untuk yang mengambil di angka 2 juta, kita lihat 40.000. Ya, berarti Anda harus membayar 40.000 ditambah 26.800. Berarti berapa? 66.800. Ini harus Anda bayar tiap bulan. Nah, kalau Anda merasa tidak mampu, kami sarankan Anda ambil saja yang rata-rata saja, yang satu penghasilan 1 juta. Karena sudah lumayan 42 juta juga ya kalau terjadi kecelakaan biasa, dan dapat 48 juta kalau meninggal karena kecelakaan. Sampai di sini paham ya? Nah, apakah perlu ikut JHT? Ada 2 hal yang membuat Anda mungkin tertarik untuk JHT. Ya, Anda membayar 20.000 tambahan di samping 16.800 untuk yang pendapatan 1 juta. Adalah dia ingin saat meninggal karena kecelakaan akan mendapatkan santunan yang lebih besar. Ya, ini 48 juta kan? Atau dia ingin beasiswa langsung diberikan tanpa harus menunggu 3 tahun. Paham ya sampai di situ? Nah, sekarang pertanyaannya, berapa syarat usia yang diperbolehkan? Ya, ini memang bukan untuk semua umur ya. Yang bisa ikut dalam program BPJS Ketenagakerjaan BPU ini adalah yang berusia 15 tahun sampai dengan sebelum ulang tahun ke-65. Jadi, kalau dia ulang tahun ke-65, tidak bisa lagi. Tapi sebelum 65, bisa. Ya, pahamin ini dulu. Bolehkah kita membayar 1 bulan? Boleh. 3 bulan? Boleh. 6 bulan? Boleh. Dan 1 tahun? Boleh. Nah, Alpha Theta Indonesia sebagai apa di sini? Alpha Theta Indonesia adalah salah satu agen yang diwakili oleh Bambang Prakuso yang bekerja sama atau bagian dari Viral Spot. Viral Spot adalah agen langsung yang ditunjuk oleh BPJS. Jadi, saya ya sebagai pribadi maupun mewakili Alpha Theta adalah agen resmi dari BPJS yang lebih banyak sebetulnya unsur sosial. Nah, karena itulah Alpha Theta akan menjadikan BPJS ini hanya sebagai hadiah bagi Anda yang tergabung dalam komunitas Alpha Theta. Baik sebagai member biasa, marketing affiliate, master affiliate, trainer, event organizer, siswa e-course kami atau siswa pelatihan langsung kami, atau bahkan mitra dari Alpha Theta. Kami berharap pelatihan kami akan menjadi daya tarik tersendiri karena kami memberikan hadiah BPJS. Bukan saja 1 bulan, tapi juga ada yang 3 bulan, 6 bulan, dan 1 tahun tentunya.